Assalamualaikum, what's up people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Sebelum tanggal 6 Mei, Ustadz Zulkarnain sudah. Jadi di sini aku berani mengatakan aku tidak respect dengan pegiat sosial yang bernama Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di malam ke-29 Ramadan ini Allah panggil lagi salah satu ulama besar kita, yaitu Tengku Zulkarnain. Masya Allah, merinding aku untuk menyampaikan ini pun merinding. Masya Allah, ini salah satu ustadz ulama idolaku ya, panutan umat muslim. Kita coba untuk baca ya berita tentang meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Buat kalian yang belum tahu wajah almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain itu seperti apa, seperti ini wajahnya teman-teman. Guys, mari kita baca beritanya. Berita duka cita datang dari Ustadz Tengku Zulkarnain, penceramah asal Riau, dinyatakan meninggal dunia dan terpapar COVID-19. Ustadz Zulkarnain meninggal dunia sekitar pukul 18.20 WIB di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru. Sebelum meninggal kondisi stabil. Hari ini tadi jam 6:30. Innalillah, telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Tengku Zulkarnain saat maghrib tadi, kata Kepala Dinas Infokom Riau Khairul Rizki Senin 10/5/2021. Tengku Zulkarnain sudah dirawat di Rumah Sakit Tabrani sejak 3 Mei 2021. Dia rencananya akan pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Selain COVID, berarti Ustadz Zulkarnain ini beliau kampung halamannya di Medan ya. Selain COVID-19, almarhum juga punya penyakit bawaan. Breaking news, Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ini wajah beliau almarhum. Kabar duka disampaikan langsung oleh Dr. Diana Tabrani, pengelola Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru, saat menyampaikan telah meninggal dunia Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia saat azan maghrib, Masya Allah, azan maghrib, atau saat berbuka puasa di Rumah Sakit Tabrani. Diana Tabrani mengatakan Ustadz Zulkarnain meninggal dunia usai mencoba melawan virus corona yang menggerogoti tubuhnya sejak pekan lalu. Berarti almarhum sudah terkena virus corona dari pekan lalu, guys. Tengku Zulkarnain dikenal sebagai penceramah dengan gaya khasnya Melayu Medan. Ia mampu membius jemaah dengan gayanya khas tersebut, termasuk jemaah di Pulau Sumatera. Termasuk aku adalah fans dari Ustadz Zulkarnain tersebut. Next ada dari detik.com, positif corona, Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Dia meninggal setelah dinyatakan COVID. Dari 3 berita tadi, dan ini yang ketiga menyatakan Ustadz Zulkarnain ini adalah terkena COVID-19. Allahu a'lam bishawab, benar atau tidak hanya Allah yang tahu. Allah juga yang mencabut nyawa beliau. Benar, Ustadz sudah meninggal dunia baru saja 1 menit selesai azan maghrib, kata Direktur Corporate Communication Rumah Sakit Tabrani, Ian Makhyar. Tengku Zulkarnain dirawat sejak 2 Mei, berarti dari awal bulan karena COVID corona. Dia dirawat di Tabrani. Beliau masuk rumah sakit tanggal 2 Mei. Kita berkewajiban siapa saja yang masuk ditangani. Itu sudah jelas perintah gubernur kita. Rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan kita lakukan yang terbaik untuk dirawat, kata direktur tersebut. Dia mengatakan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil saat pertama kali masuk rumah sakit. Menurutnya Tengku Zulkarnain tidak memiliki penyakit lain. Waktu masuk kondisi positif saja kesehatannya stabil, tidak ada sakit lain. Tengku Zulkarnain dinyatakan terpapar COVID setelah melakukan swab PCR di Rumah Sakit Tabrani. Saat itu dia berencana pulang ke Medan, Sumatera Utara. Beliau rencana besoknya mau ke Medan, ketahuan positif karena swab, mau pulang ke Medan, jadi swab untuk perjalanan. Oke. Ini mungkin rencana Allah semua nih ya. Ian menyebutkan kesehatan Tengku Zulkarnain dalam keadaan stabil. Tengku Zulkarnain dirawat di ICU. Sekarang dalam pengawasan dokter yang berwenang dirawat di ruang ICU, dan kami terus memantau. Tidak ada sakit penyerta, hanya positif saja. Tidak ada sakit penyerta, tapi di berita sebelumnya mengatakan bahwa ada penyakit yang
di idapnya, nggak tahu dari mana, pokoknya itu ya. Keluarga ada di sini dari Medan dan Pekanbaru, jadi yang positif hanya sendiri. Yang perlu digarisbawahi, masuk tanggal 2 Mei bukan tanggal 6 Mei, bukan melanggar mudik, karena mudik tanggal 6 Mei dilarang. Ini hari ke-8 dirawat katanya. Jadi jangan sampai orang yang sudah meninggal pun dipelintir beritanya ya. Wow, Ustadz ini menerobos anjuran pemerintah. Sebelum tanggal 6 Mei Ustadz Zulkarnain sudah ingin pulang ke Medan dan dia sudah swab. Disitulah ketahuannya gitu guys ya. Jadi jangan sampai kita membaca berita yang sudah dipelintir. Ada lagi berita dari Tribun lagi, reaksi Denny Siregar, Ustadz Tengku Zulkarnain tertular COVID-19 dirawat di rumah sakit Tabrani Pekanbaru. Apa? Sebelumnya Denny Siregar ini adalah aktivis di sosial media, pegiat sosial media ya. Mari kita baca beritanya. Ustadz Tengku Zulkarnain dan Tengku Jul atau Tengku Jul, kita coba panggil untuk almarhum Tengku Jul ya, dikabarkan kena COVID-19. Pegiat sosial media Denny Siregar turut berkomentar soal kabar Tengku Zulkarnain sakit. Diketahui beredar kabar Ustadz Tengku Zulkarnain sakit lantaran sudah beberapa hari tidak memposting di akun Twitter. Ya, Ustadz Tengku Zulkarnain ini juga termasuk orang yang aktif di Twitter, men-tweet segala macam. Padahal sebelumnya nih, Tengku Zulkarnain aktif memposting di media sosial. Berikut selengkapnya. Postingan terakhir Tengku Zulkarnain tanggal 2 saat dia itu ya, berarti tanggal, kalau kita baca tadi beritanya, di tanggal 2 itu dia swab PCR. Dasar itu dia memposting, semoga semua kaum muslimin yang wafat kena COVID-19 diampunin dan dimuliakan Allah. Sementara yang berhasil sembuh dilindungi Allah dalam ketaatan kepadanya. Al-Fatihah, amin. Ya Masya Allah, luar biasa banget. Tengku Zulkarnain ini sangat respect sama umat muslim ya, umat dunia, manusia. Bahkan saat dia terpapar COVID pun sempat dia men-tweet mendoakan orang yang kena COVID dan yang sudah sembuh terus dilindungin Allah dalam ketaatan pada Allah, kan gitu. Oke, kita baca halaman selanjutnya. Postingan tersebut direspon netizen. Salah satu akun Gusti Bolton Seare mempertanyakan apakah Tengku Zulkarnain ini saat ini COVID-19, namun tidak ada balasan dari Tengku. Kabar Tengku pun sakit jadi sorotan. Salah satunya Denny Siregar ikut berkomentar. Apa komentar Denny Siregar? Kita lihat, ini adalah tweetan dari Denny Siregar. Ini tweetannya. Semoga ayah Naen cepat sembuh ya. Kasihan ayam-ayamnya nggak ada yang kasih makan. Ya Allah, kok astagfirullahaladzim. Tengku Zulkarnain almarhum lagi sakit mendoakan orang yang juga sakit agar sembuh, dan sudah sembuh agar tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Doanya positif, tidak ada menyindir, tidak ada itulah pokoknya. Sedangkan ini ada salah satu ya, Denny Siregar 7 ini luar biasa, dia men-tweet semoga ayah Nain cepat sembuh, kasihan ayam-ayamnya nggak ada yang kasih makan. Sempat-sempatnya di saat orang lagi sakit, orang lagi menderita. Ya benar, Ustadz Zulkarnain emang hobi untuk memelihara ayam, banyak peliharaan ayamnya. Tapi ya cobalah kasih doa positif. Kita semua mungkin punya teman saudara yang sakit. Kita nggak mungkin kan untuk mengelece dia dulu kan. Kita bangkitkan dulu semangat dia, kita kasih energi positif kita kasih doa-doa positif. Kenapa ini? Ketika orang sakit sempat-sempatnya dia men-tweet, mendoakan. Oke lah, mendoakan semoga cepat sembuh. Tapi kan ada embel-embelnya, kasihan ayamnya nggak ada yang kasih makan. Ya itu urusan mulai ya Pak Denny Siregar sama sama Tuhanmu. Tapi bagiku ini sangat-sangat tweet ini sangat-sangat tidak layak untuk dilihat pada publik ya. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Tengku soal kabar yang beredar. Oke, kita lihat pegiat sosial lainnya. Semoga Tengku Zulkarnain diberikan kesehatan, lekas sembuh. Just it. Gak usah pakai. Ya, mungkin Anda ya, mungkin Pak Denny Siregar ini kontra dengan Ustadz Zulkarnain mungkin ya, tapi ya setidaknya jangan sampai netizen itu atau masyarakat lainnya ikut untuk tidak suka sama orang yang sedang sakit, kan gitu. Masya Allah. Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliana Nazir saat dikonfirmasi Kompas membenarkan bahwa Zulkarnain sudah mendapat perawatan. Oke, ya benar. Jadi ini berita mungkin kita lihat tanggal beritanya. Ya, tanggal 10 Mei. 10 Mei Senin. Hari ini kan?
Berarti hari ini juga. Kalau mengenai kondisinya bisa tanyakan langsung ke rumah sakitnya. Oke, bisa tanya petugas. Jadi di sini aku berani mengatakan aku tidak respect dengan pegiat sosial yang bernama Denny Siregar ini, ya. Entah apa maksudnya, menyindir atau tweet seperti kayak gitu, sedangkan yang lain berusaha untuk mendoakan yang terbaik, yang positif untuk orang yang sedang sakit, siapapun yang sakit, kan gitu. Sakit loh kalau misalnya kita lagi down nih ya guys, kita lagi down, ada yang mendoakan seperti itu. Kayak aku lah misalnya, aku sakit segala macam, ada yang mendoakan semoga cepat sembuh. Oke, fine, biar ada yang jaga ayam penyet katanya. Ya, gak habis pikir lah sama tweetan itu. Oke, ini ada video, kita coba untuk tonton. Oh, ini di rumah sakit kayaknya ya. Kondisi terkini di depan rumah sakit Tabrani Oke. Jenderal Sudirman. Iya. Sudah ditutup untuk umum untuk menunggu keberangkatan jenazah Tengku Zulkarnain. Iya, ke pemakaman umum. Tengku Zulkarnain adalah ulama yang fenomenal ya. Belum. Banyak sekali umat muslim yang senang sama dia, dan tidak sedikit umat muslim juga atau umat lainnya yang tidak suka sama beliau. Aku penasaran sih, Denny Siregar ngelayat nggak ya? Ini sedikit tausiah mungkin ya. Kita beli bersama Ustadz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad. Kita beli tanah seluas lapangan sepak bola, rumah besar, tinggal, mati, habis, diambil ahli waris, dijual, mabuk, sakau, mati, suul khotimah. Tapi kalau kita bebaskan tanah ini di Setiabudi, Medan, Sumatera Utara, insya Allah Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustadz Tengku Zulkarnain mendirikan sekolah tahfiz Quran. Masya Allah, merinding. Mengaji di atasnya pagi, petang, siang, malam, tahajud mereka, lapang kubur kita, terang barzah kita. Amin. Mari kita support pembebasan tanah ini dengan transfer ke Bank Syariah Mandiri. Nomornya catat baik-baik, 762 762 Yayasan Barokah Sumatera Utara. Ternyata Ustadz Zulkarnain pernah membuat lagu nih, syair lagu karya Tengku Zulkarnain. Mari kita coba mendengar karya almarhum Tengku Zulkarnain. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu pahammu jasimah. Janganlah kau katakan Allah bertempat di arasy, terkadang di langit, turun pula ke bumi. Itu pahammu syabihah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, enak banget. Allah. Oke, itu cuplikannya. Bisa kalian lihat, mungkin ada di YouTube ya. Oke, ini luar biasa. Beliau membuat karya juga. Ya, intinya turut berduka cita umat muslim sedunia bahkan ya sekarang ya. Turut berduka cita karena telah meninggal dunia Ustadz kita, ulama kita, panutan kita semua, Ustadz Tengku Zulkarnain. Semoga beliau diterima di sisinya. Semoga ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu apapun yang disampaikannya melalui mulutnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, umat manusia, umat muslim, dimanapun dia berada. Kalau nggak salah aku juga pernah dengar ceramah Ustadz Zulkarnain ini berbicara tentang hari kiamat, dan salah satu ternyata yang dimaksud para ulama itu dicabut nyawanya sama Allah itu termasuk dia ternyata ya. Masya Allah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkena COVID-19 cepat sembuh, yang sudah sembuh semakin baik kepada Tuhannya. Ya, mungkin itu aja lah ya. Yuk kita
sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah dalam hati untuk Tengku Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And ya, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, dengarkan, kini ku akan katakan sebuah ujian hidup yang buat berantakan, terjatuh dan terpuruk, difitnah dan dihina.